Nah, pertama-tama kita buat terlebih dahulu labnya. Nama labnya kita beri nama peer to peer. Kemudian kita add. Nah, di sini logonya kita hapus terlebih dahulu agar tampilannya lebih luas. Kemudian kita setting backgroundnya agar lebih nyaman menjadi dark mode. Kemudian klik kanan lalu pilih Node, pilih Windows. Di sini Windowsnya kita butuh 2, jadi diisi 2. Lalu diberi nama PC. Kemudian kita save. Lalu tarik kabel dari PC 1 ke PC 2, lalu di save. Lalu nyalakan kedua PC-nya. Agar tidak bingung, kita beri penanda PC 1 dengan IP 192.168.1.255.255.255.0. Begitupun dengan PC 2, kita beri tanda dengan IP 192.168.1.2. Klik 2 kali PC 1 dan PC 2 untuk menyalakan PC-nya. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa lama. Selanjutnya, kita akan melakukan setting IP di control panel. Pilih View Network Status and Task. Kemudian change adapter settings. Klik kanan Ethernet. Pilih Properties. Kemudian pilih IP version 4, lalu Properties. Lalu kita isi IP-nya dengan 192.168.1.1. Lalu tab. Kemudian OK. Lalu close. Selanjutnya, kita akan melakukan setting IP pada PC 2, seperti yang dilakukan pada PC 1 tadi. Kita isi IP-nya dengan 192.168.1.2, lalu tab. Selanjutnya, kita akan mengecek apakah PC 1 dan PC 2 sudah terhubung. Caranya dengan melakukan ping. Terlebih dahulu kita buka command prompt, lalu kita ping IP PC 2, ping 192.168.1.2. Nah, ini artinya PC 1 dan PC 2 belum terhubung. Langkah selanjutnya, firewall dari PC 2 harus disable terlebih dahulu. Klik System Security, Windows Firewall, turn Windows Firewall on or off, lalu kita ketikkan.
kemudian oke. Nah, ini firewall-nya sudah disable. Nah, selanjutnya lakukan ping kembali. Ping 192.168.1.2. Kemudian enter. Nah, ini sudah berhasil karena sudah replay. Begitupun juga untuk menghubungkan PC 2 ke PC 1. Selanjutnya, kita akan melakukan sharing file. Pertama, masuk ke File Explorer. Lalu pilih local disk C. Kemudian user. Lalu buat folder baru, kita beri nama praktek. Klik kanan, lalu pilih properties, lalu pilih tab sharing, karena kita akan men-sharing foldernya agar terbaca di PC 2, lalu share, pilih everyone, lalu add. Pilih read write agar PC 2 bisa membaca dan menghapus, lalu share. Selanjutnya pada PC 2, masuk di Explorer. Lalu panggil IP-nya dengan format // 2 kali, lalu IP-nya. // 192.168.1.1. Nah, di sini terjadi error karena salah satu syarat melakukan sharing data, PC lawannya harus diset terlebih dahulu user dan passwordnya. Pada PC 1, masuk di control panel, user account, change account type, lalu change the account type. Di sini administrator, lalu cancel, kemudian change the password, set passwordnya. Kemudian create password. Lalu akses kembali dengan format // IP PC 1. // 192
168.1.1, lalu enter. Nah, di sini masukkan username PC1 dan password yang sudah disetting tadi. Nah, ini sudah terbaca. Selanjutnya, kita akan mengetes apakah file pada PC1 terbaca di PC2 dengan memasukkan gambar. Pada PC1, salin file gambar yang ada di Pictures. Kemudian, masukkan di file praktek. Nah, selanjutnya kita cek pada PC2 apakah file gambar tersebut juga terbaca pada PC2. Nah, file gambar pada PC1 tadi terbaca di PC2. Ini berarti PC1 dan PC2 telah berhasil terkoneksi. Baik, saya atas nama Musrifah Saada akan melanjutkan penjelasan teman saya Nurhalisa. Di sini saya akan mempraktikkan distribusi internet. Pertama kita klik kanan pada lab, lalu kita memilih network. Setelah itu kita mengubah namanya menjadi internet. Lalu jika sudah diubah, kita mengklik tipe berubah menjadi NAT, lalu kita save. Setelah itu kita klik kanan lagi, lalu pilih node, lalu pilih mikrotik. Karena kita hanya membutuhkan satu, jadi kita langsung save saja. Setelah di save, tampilannya seperti ini. Kita sejajarkan dulu sama internet supaya tampilannya lebih rapi. Nah, klik kanan lagi, kita pilih node lagi dan kita pilih Windows. Kita ubah namanya karena kita hanya membutuhkan satu, jadi kita tidak usah mengubah number. Lalu kita save, kemudian kita kasih turun supaya lebih rapi. Lalu kita klik node lagi dan virtual. Kita membutuhkan dua, jadi kita mengubah menjadi dua, lalu kita save. Kemudian kita mengubah namanya menjadi PC1, lalu kita save. Begitupun yang satunya, kita mengubah namanya menjadi PC2, lalu kita save. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Kita menghubungkan antara internet dan mikrotik. Di sini ada beberapa ether, internet ke mikrotik itu ether 1, dan kita langsung save saja. Kemudian kita hubungkan mikrotik ke PC Windows, ether 2, save. Kemudian mikrotik ke PC1, kita save, dan PC2 mikrotik ke kita PC2 juga kita save. Setelah semuanya aktif, selanjutnya kita mengaktifkan mikrotik PC Windows. Mengklik layar pada PC Windows. Kita klik dua kali dan tampilannya seperti ini. Kita tunggu karena cukup lama.
loadingnya. Sambil menunggu kita merapikan dulu tampilan labnya. Kita rapikan. Setelah tampil potato seperti ini, itu artinya sudah hampir loading. Jika sudah tampil seperti ini, kita close lagi, kita matikan PC Windows-nya, dan juga mikrotik kita nonaktifkan. Kemudian kita putuskan kabel dari internet ke mikrotik dengan cara mengklik kanan lalu kita delete. Begitupun mikrotik ke PC Windows, kita klik kanan lalu delete. Setelah dihapus, kita menghubungkan langsung internet ke PC Windows. Lalu kita aktifkan kembali PC Windows-nya. Kemudian kita tunggu lagi. Kita harus bersabar karena loadingnya cukup lama.
Jika sudah tampil, kita perbesar saja dulu terminalnya supaya lebih jelas. Kemudian kita kembali ke terminal. Lalu kita, jika ada notif seperti ini, kita klik yes. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk ke Google Chrome. Kita tunggu loadingnya. Kemudian kita cari download Winbox. Kemudian kita enter. Lalu kita pilih bagian kedua yang tertera pada mikrotik. Kita klik pada bagian kedua, lalu kita tunggu. Kita pilih Windows. Lalu kita pilih 64 bit.
kita pilih 64 bit, kemudian kita tunggu, dan jika sudah tampil warna hitam seperti ini, itu artinya sudah mendownload. Jadi kita harus bersabar untuk menunggu karena mendownloadnya itu cukup lama, tergantung juga pada jaringan teman-teman. Dan Winbox-nya sudah terdownload, kita cek kembali pada folder download, kemudian kita close lagi pada terminal, dan kita kembali ke lab, kemudian kita matikan PC Windows, dan kita putuskan kabel dari internet ke PC Windows, lalu menghubungkan internet ke Mikrotik. Kemudian kita save, lalu kita hubungkan juga Mikrotik ke PC Windows, lalu save. Setelah itu aktifkan kembali Mikrotik dan PC Windows, kemudian kita mengklik layar PC Windows seperti tadi, lalu diarahkan lagi ke terminal. Kita tunggu.
Nah, jika sudah tampil seperti ini, selanjutnya kita ke folder atau file explorer. Kemudian kita mencari aplikasi Winbox yang sudah kita download tadi. Kemudian kita klik Winbox. Kita run. Setelah tampilan seperti ini, kita klik Nextboard. Lalu kita klik kodenya, lalu kita connect. Jika tampil seperti ini, kita allow. Kemudian jika tampil seperti ini, kita cancel saja. Lalu kita ke Bridge. Kita klik plus pada Bridge. Lalu kita mengubah, mohon maaf, kita langsung save saja, tidak ada yang dirubah. Kemudian kita ke NAT, lalu kita klik plus, kemudian kita ubah menjadi Bridge pada Ether 1. Kita mengubah menjadi Ether 2. Kemudian kita lanjut. Jika tampil seperti ini, kita cancel. Kita lanjut. Kita mengubah menjadi Ether 3 karena di sini salah klik, akhirnya mengklik Ether 2, jadi tampilan seperti ini teman-teman. Seharusnya kita mengklik Ether 3. Kemudian kita save, lalu kita ubah menjadi Ether 4, lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke IP, kemudian kita mengklik address. Jika tampilan seperti ini, kita klik dulu pada Ether 1. Kemudian kita mengklik pada Ether 1, lalu kita masuk ke new terminal. Tampilan seperti ini, kita klik N lalu enter, kemudian kita Ctrl C, kita masukkan. Ya, tampilan seperti ini, kita masukkan ping google.com, kemudian kita enter, dan tampilannya seperti ini teman-teman. Setelah itu kita cancel, kemudian kita kembali, lalu kita klik plus dan mengubah address tersebut menjadi 192.168.
titik 1 garis miring 24. Lalu kita ubah menjadi Brite G1, kemudian kita save. Oke. Tampilannya seperti ini. Kemudian kita kembali ke lab. Lalu kita kembali ke terminal. Kita mengklik keep, lalu DCP server, lalu kita pilih DHCP. Kemudian kita ubah menjadi Brite G1. Lalu kita next terus. Next. Next. Hingga tampilannya seperti ini. Kita klik OK. Jika tampil notif seperti ini, kita klik yes. Kemudian kita ke control panel. Kemudian kita pilih view pada network and internet, lalu kita pilih yang kedua, lalu kita klik kanan pada Ether, lalu kita pilih yang ke checklist kelima, kemudian kodenya tidak ada yang diubah, kemudian close. Kemudian kita klik kanan lagi, lalu kita cek status details. Jika tampil seperti ini, itu IP addressnya sudah tampil juga. Kemudian kita close. Kemudian close. Kita kembali masuk pada command untuk mengecek. Kita masukkan ping 192.168.1.1, kemudian kita enter. Nah, ini sudah ada respon. Selanjutnya kita masukkan ping google.com. Jika tampilan seperti ini, artinya belum terhubung pada internet. Dan juga gambaran internet jaringan pada pojok kiri bawah itu ada gambar segitiga, artinya belum terhubung. Nah, kemudian kita kembali ke PC 1, lalu kita mengklik 2 kali pada layarnya dan tampilan seperti ini. Kita diarahkan kembali ke terminal, lalu kita masukkan kode.
show IP, lalu kita enter. Nah, tampilnya di sini belum ada IP-nya atau gateway-nya, masih 0. Kemudian untuk menampilkan angka pada 0 tersebut, kita masukkan lagi IP DHCP. Kemudian kita enter. Tampil, sudah tampil IP-nya. Kemudian kita cek kembali dengan show IP. Kemudian kita enter. Nah, sudah tampil seperti yang di atas. Kemudian kita ping 192.168.1.1. Jika tampil seperti ini artinya sudah terhubung. Kemudian kita ke PC2, kita masukkan lagi show IP, tampilan seperti yang awal, masih 0. Kemudian kita masukkan IP DHCP dan kodenya sudah tampil. Kemudian kita cek kembali dengan show IP, kemudian enter, dan sudah tampil seperti yang di atas. Kemudian kita mengecek kembali dengan memasukkan kode, mohon maaf salah, kita memasukkan ping 192.168.1.1, kemudian enter. Nah, artinya ini sudah terkoneksi. Kemudian kita kembali ke PC1, kita masukkan ping google.com, lalu kita enter dan tampilnya seperti ini. Artinya belum terkoneksi. Kita kembali lagi ke aplikasi Winbox. Kita klik IP, lalu kita klik firewall, kita pilih NAT, kemudian kita klik NAT, lalu kita klik plus, kemudian kita ubah menjadi breadgap pada bagian dev interface. Kita mengubah menjadi, mohon maaf, kita ubah menjadi Ether 1. Kemudian kita mengklik address, lalu kita ubah address menjadi yang bagian ke-6. Kita klik, kemudian kita OK. Mohon maaf, kita apply, lalu kita OK. Setelah itu kita mengecek kembali pada command dan memasukkan ping google.com. Nah, ini artinya sudah terkoneksi pada internet.
Kemudian kita kembali ke Google Chrome untuk mengecek apakah betul-betul sudah terkoneksi. Semuanya sudah aktif dan semuanya sudah terhubung pada internet. Kita coba cari YouTube. Kemudian kita kembali ke terminal PC1 dan memasukkan pin google.com. Ini artinya sudah terhubung. Kemudian juga begitupun yang PC2, kita masukkan pin google.com dan juga sudah terhubung. Artinya semua Windows dan PC1, PC2 itu sudah mendapatkan akses jaringan. Nah, sudah masuk pada YouTube. Itu artinya sudah berhasil membuat distribusi internet. Kemudian kita kembali ke PC1, lalu kita memasukkan ping youtube.com, kemudian kita enter. Nah, ini sudah terhubung. Begitupun di PC2, kita masukkan ping google.com. Mohon maaf, ping youtube.com. Dan juga sudah terhubung. Kita coba cari lagunya Tulus karena kita adalah orang-orang yang tulus. Nah, sudah tampil teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya jelaskan teman-teman dapat mengerti. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.